Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, yakni di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW telah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwa umatnya, yakni umat Nabi SAW, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak peduli. Dan kalau kita lihat pada kenyataannya, ya, kalau orang-orang di luar Islam, orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, bahwa mereka memang mereka tidak peduli dengan Al-Quran, bahkan mereka tidak meyakininya, mereka kubur terhadap Al-Quran. Akan tetapi sebagian kita kaum muslimin pun, ya, ternyata kalau kita lihat dari satu sisi, ya, sebagian kaum muslimin pun berada di dalam kondisi itu, yakni kekurang tidak pedulian mereka terhadap Al-Quran. Ya, dapat kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, ya, sebagian kaum muslimin mereka ada yang tidak memiliki Al-Quran di rumahnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Saya pribadi pernah suatu ketika berkunjung ke rumah seseorang kenalan, yang di situ kita ada berbincang-bincang masalah din, masalah agama. Lalu sampailah saya katakan, coba ambil mushaf Al-Quran. Kalau ada yang ada terjemahannya. Ternyata dicari-cari di rumah itu tidak ada. Bahkan yang ada cuma buku kecil yang, yakni salah satu surah daripada Al-Quran yang sering kaum muslimin kita baca di sini, yang ada tulisan almarhum atau almarhumah tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah sesuatu yang sangat menjadikan. Mengapa kita kok seorang kaum muslimin, yakni di rumahnya tidak punya Al-Quran, ya, tidak punya Al-Quran di rumahnya, mushaf Al-Quran. Oleh karenanya, semisal kita sebagai orang tua, maka hendaklah kita, selain memang kita tidak dilarang untuk membelikan anak kita sepeda dan sebagainya, tapi hendaklah kita juga memberikan hadiah mushaf Al-Quran yang akan ia baca setiap hari. Tentu orang tua memberikan contoh. Karena yang kita tahu, para hafiz, para qari, yakni mereka yang hafal Al-Quran, mereka pun memiliki mushaf yang mereka baca. Bahkan ada pembicaraan di karangan para ulama, mana yang lebih utama, yakni membaca Al-Quran itu dengan kita mengendalkan hafalan atau dengan melihat ke mushaf Al-Quran itu sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat mushaf dengan melihat Al-Quran itu lebih mendapatkan keutamaan, karena kita menggunakan mata kita sendiri untuk melihatnya dan menggunakan tangan kita untuk membolak-balik mushaf kita itu sesuai dengan surah atau ayat yang kita baca. Oleh karenanya kaum muslimin, hendaklah kita kaum muslimin memiliki mushaf yang kita baca setiap hari. Atau barangkali bahkan kita punya juga kitab Al-Quran, yakni yang terjemahan sesuai dengan bahasa yang kita kuasai, yakni bahasa Indonesia. Karena sebagaimana sudah banyak yang menerjemahkannya, termasuk negara kita ini, yakni pemerintah kita melalui Departemen Agama sendiri sudah mengeluarkan, yakni
mushaf terjemahan, mushaf Al-Quran terjemahan. Yang kedua, ya, bukti sebagian dari kita, yakni ketidakpedulian sebagian kita daripada Al-Quran ini, yakni masih banyak di antara kita yang buta aksara Al-Quran. Kalau kita survei, kalau kita lihat di pelosok-pelosok, atau bahkan di kota, atau bahkan di sekitaran kita, kalau kita uji satu persatu, masih banyak kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran, bahkan buta aksara Al-Quran. Ya. Dan ironinya lagi, sebagian kita bahkan di masjid-masjid, yakni para imam dan sebagainya, sebagiannya pun belum sempurna, yakni dalam membaca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana kita kaum muslimin bisa berjaya, bisa menunjukkan kemuliaan kita, kalau kita kaum muslimin yakni tidak bisa membaca Al-Quran dalam bahasa asalnya, yakni bahasa Arab. Karena memang Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Dan kita membacanya itu di dalam tulisan Arabnya itu. Maka hendaklah kaum muslimin yakni berupaya kita semuanya ikut ambil bagian dalam hal yakni memberantas buta aksara Al-Quran ini. Kalau ada selama ini buta aksara Latin, maka harus ada upaya dari kita semua, kerjasama kita semua, yakni memberantas buta aksara Al-Quran ini. Para ulama dan juga para lembaga sudah membuat metode-metode, yakni dalam hal agar orang bisa membaca Al-Quran ini dengan mudah, dengan cepat, dengan ringkas. Kita kenal salah satu metode, yakni metode Iqra, ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama, yakni dari Jogja itu kalau tidak salah. Beliau menyusun suatu metode yang ada 6 jilid, ya, agar orang bisa mudah mempelajari bacaan Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia sekali, sangat bermanfaat sekali. Ya. Jadi harus ada jalan keluar dari fenomena dan kenyataan yang kita lihat bahwa sebagian besar kaum muslimin yakni tidak bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, yakni mereka kaum muslimin sebagiannya tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya, hendaklah kita kaum muslimin sesudah kita punya Al-Quran, ya, lalu kita bisa membaca Al-Quran, lalu kita memahaminya, kemudian agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena seseorang yang dia membaca Al-Quran, lalu dia memahaminya dan dia mengamalkannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang dia tidak peduli dengan Al-Quran, maka dia akan binasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Toha ayat 124 dan 125. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasortani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakannya, barang siapa yang berpaling, waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari az-zikri, yakni Al-Quran, karena Al-Quran ini dia memiliki beberapa nama, yakni Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, dan Az-Zikri, Az-Zikra. Jadi, waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, fa inna lahum ma'isyatan donka, mereka akan mendapatkan yakni kesempitan hidup, yakni di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana seseorang kalau sempit hidupnya? Kita mengetahui, kita pakai baju atau celana sempit, nggak enak. Ya, kita punya rumah yang sangat sempit, tentu lebih menyenangkan kalau punya rumah yang lapang, yang luas. Nah, bagaimana kalau seseorang hidupnya sempit, hatinya sempit, maka baju yang lapang, rumah yang luas tadi tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena hatinya sempit. Dan itulah yang akan didapat bagi orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran.
fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, dan di akhirat nanti mereka Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita bayangkan saja kalau bagi kita yang tidak pernah pergi ke Afrika misalnya. Tahu-tahu kita ada di Afrika dalam keadaan buta. Apa yang bisa kita perbuat? Kalau kita buta di rumah kita, barangkali kita bisa tahu. Oh ini kamar mandi, oh ini kamar, dengan merabanya. Ya. Karena kita pernah berada di situ. Nah bagaimana kita ke suatu tempat, kita tidak pernah ke situ, tahu-tahu dikumpulkan dalam keadaan buta. Di akhirat nanti Allah bangkitkan orang itu dalam keadaan buta. Apa yang dia bisa perlakukan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Maka wajar dia berkata, qala lima hasortani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Lalu mereka berkata, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu mereka bisa melihat? Maka Allah menjawabnya, begitulah ya. Pada saat kamu dunia, kamu tidak peduli Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hendaklah kita berupaya dari sekarang memulainya dari diri kita pribadi masing-masing, lalu kepada keluarga kita. Hendaklah kita yang pertama tadi, hendaklah kita masing-masing kita punya mushaf Al-Quran yang akan kita baca setiap hari. Ya. Yang kedua, hendaklah kita, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, maka hendaklah belajar. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada yang namanya malu. Berapapun usia kita, cari guru yang bisa mengajari kita untuk membaca. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ya, tidak ada kata terlambat. Belajarlah kita. Apalagi kita yang memang sudah berada dalam ketaatan kepada Allah. Sudah rajin ke masjid. Apalagi kita yang sehari-hari menjadi imam. Maka hendaklah kita lebih memperbaiki bacaan kita. Agar lebih sempurna dan lebih khusyuk kaum muslimin yang menjadi jamaah. Menjadi makmum yang mendengar bacaan sholat kita itu. Yang ketiga, hendaklah kita memahaminya dengan mentadaburinya, dengan membacanya, tafsirnya dari para ulama dan mendengarkan penjelasan daripada ulama daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Dan yang terakhir, yakni kita mengamalkannya, dan dengan mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.